warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di desa sini, Mas ya. Kita akan melakukan penelusuran suatu tempat yang dianggap sakral. Dengan namanya apa, Mas? Pasetan Gunung Mayat sini ya. Ya alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel yang sama, channel kita, channel kesayangan kita, channel kebanggaan kita, Jagat Ini. Kita akan melakukan penelusuran Pasetan Gunung Mayat sini. Medannya sangat menantang. Kita berada di tengah hutan ya. Di sana sini. Mungkin sahabat-sahabat saya yang berada di rumah, kalau mengikuti kali ini, di saat ini ikut penelusuran, bisa dirasakan bagaimana rasanya energi di kedalaman hutan. Ini perjalanan menuju Pasetan Gunung Mayat. Ini jalan medannya sangat sulit karena air lautnya sedang pasang, jadi tidak bisa lewat yang dekat sana. Dari mata kopong besar.
Bulan? Bisa baca makan. Setelah kita melakukan perjalanan yang cukup melelahkan dan medan tadi lumayan terjal, akhirnya kita sampai juga di Pasitran Gondomaya. Tapi dahulu itu saya itu pernah mendatangi Pasitran Gondomaya itu. Seingat saya dia itu tempat itu tuh berada di tengah-tengah pulau, terus dikelilingi air. Mungkin yang sebelah sana itu ada batu, ada kayak kerajaan kota. Itu ada badukannya, mungkin untuk makam atau penjelasan. Di situ ada pohon besar, terus ada jungkuknya. Dulu itu ada di sana. Jadi kita ingin menggali ya kekayaan alam Indonesia, khususnya di Tulungagung seperti ini. Mudah-mudahan saja kita bisa diberi kelancaran, atau mungkin bila mana ada benda yang ingin kita wujudkan atau manifestasikan bisa terwujud atau terlaksana ya. Niki pripun Pak? Menurut jenengan lek gawone teng daerah iki pripun? Menurut jenengan? Iya, kalau ini di sini memang gini Mas ya. Memang di sini ini tempatnya memang sakral. Ya, memang disakralkan. Iya. Ya memang biasa digunakan untuk masyarakat atau masyarakat Peribadatan. itu untuk acara adat ritual lah. Iya. Karena itu semua kan apa namanya warisan leluhur. Ya, jadi masih banyak yang apa namanya Percaya ya. di sini masih uri-uri lah warisan uri. leluhur. Contoh kayak gini, mereka itu bukannya terus menyembah ini, mereka itu memang apa namanya dia itu menghargai alam semesta isinya. Jadi mereka itu menghargai dengan rasa dia masih menghormati ya alam. Karena ini menurut masyarakat, apa benar di sini itu katanya buat apa ya, berlaku Ratu Pantai Selatan yang di sini. Kalau masalah itu ini saya sedikit cerita, memang dari mbah-mbah ya, memang di sini itu dia punya sering nanya nek karani gunane petetan. Petetan ini kasarane di tampilan. Persinggahan Ya. Ya kadang itu adanya ada setiap malam suro atau malam apa ya, dulu sering terdengar suara gamelan di sini ya. Suara gamelan, terus banyak masyarakat itu menyangka di sana itu ada apa, ternyata ini ya di sini itu di Pasitran seperti ada orang yang punya hajat. Banyak yang bercerita seperti itu. Untuk cerita sendiri juga telah mengalami sendiri bagaimana bisnisnya di daerah Pasitran ini. Tapi sekarang itu tetap ya Pak, kita kayak adekan punya hajat atau apa ya, kita mau menikahkan anak atau mungkin ya hitanan, mungkin syukuran, tetap aja bisa ya. Kalau kayak masih Masih aktif ya, yang pakai di masyarakat.
Uri-uri ya. Mereka itu ya itu tadi itu dari mereka itu masih Jawa nih itu masih ada, jadi mengingat dasarnya mengingat Kekayaan. kebudayaan, mengingat leluhur-leluhurnya dan melestarikan gitu. Kita lestarikan. Ya. Karena tidak ada kita kalau tidak ada leluhur kan. Kalau nggak ada lu nggak ada kita. Iya. Iya, memang benar kan. Itu harus saling tergantungan antara alam, tumbuhan, manusia. Itu memang harus saling manunggal. Dengan air juga itu bisa satu manunggal. Contohnya saja andaikan kalau alam menjaga kita tinggi juga. Ini enak dan gede, dirasanya jadi wong-wongnya di Pak ya, banjir kalau ngomong kayak. Nah, siapa sih? Apa itu siapa yang membuat bencana? Bukan Tuhan, tak? Bukan. Itulah manusia itu sendiri. Nah, olah manusia itu sendiri. Tuhan itu hanya memberikan suatu gambaran atau rumus Mas ya. Di situ. Ini loh, kalau kamu nggak percaya, makanlah di saat kamu itu lapar, pasti kenyang. Itu ilmu yang pertama itu seperti itu. Minumlah di saat kamu itu haus, dahagamu akan hilang juga. Nah di situ memang benar. Karena semua itu sebab akibat. Nah, kalau kita membahas tentang goib Mas, ya menurut Pak Cep itu goib itu berasal dari tempat atau dari asal usul dari nenek moyang? Goib itu memang bukannya dari Tuhan, memang apa ya? Dari asal usul dari ini ya semua itu memang goib. Kalau menurut saya Iya. diri kita sendiri kan goib, Punya goib. ya, itu. Kalau menurut saya Iya, dan kita itu ucapan dan hati. goib itu. Kalau misalnya ini suara ini loh, ini suara ini. Tidak terlihat tapi Nah, tapi nah itu kan goib kan. betul ya. Ya di waktu berapa bulan yang lalu itu kan pernah Pak sini juga. Ya, cuma mungkin kitanya aja kurang menyikapi ya budaya ya. Kenapa kok disia-siakan pada sini dulu itu? Ya namanya manusia satu dan yang lainnya nggak sama. Memang semua itu tidak bisa untuk dipaksakan karena apa ya, kayak nguri-nguri ada ini semua itu tidak bisa dipaksa karena semua itu munculnya dari diri kita pribadi, munculnya dari kita. Sebenarnya kalau menurut saya ya, ini yang saya alami, kita ibaratkan orang Jawa itu mau nanam itu pakai ya kan bumi di situ karena dia masyarakat kita tahu karena oh iya kita yang mau makan kita ini dari sari-sarinya bumi dari tanah kan gitu syukuri ini kasarnya duit juga kira arep manen pun juga masih juga Nah, syukurnya itu tadi nggak cuma diucap tapi diwujudkan kanthi laku gitu. Memang bumi itu harus dilestarikan. Ketika bumi segala air segala laut. Karena kita ini kan dari sarinya bumi Ya bagian dari bumi kan gitu kita tidak mensupilah ya, dekat ya. Alam itu sangat berkaitan dengan kelangsungan kita setiap hari, kehidupan itu ekonomi keyakinan dan sebagainya, pendidikan. Terus ini kalau dikasih pagar ini menurut Pak Cip itu bagaimana Pak? Maksudnya dikasih pagar? ya kalau ini kan mungkin kalau menurut saya ya ini pagar ini memang untuk pembatas saja dari sana sini supaya apa di sana itu kan terlalu ini orang juga ini ya di batasan sini sinilah tempat untuk semuanya ya usah. Tempatnya yang aman cukup ya jadi kita itu kalau intinya kita menyatu dengan alam kita itu harus kembali ke diri kita. Nah, posisi kita itu seperti apa, diri kita itu seperti apa ya, harus kita itu mana ya, harus tahu diri lah intinya, tahu tempat kita itu seperti apa. Mengingat ya sesepuh dulu pertahankan pernikahan ini kalau tidak dirawat itu rasa sangat prihatin lah. Sejarah itu kemana tanah Jawa di sana?
Ya jelas kalau menurut saya kita itu dilahirkan di tanah Jawa, ya kan? Jadi adat Jawa, ojo 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 menafik. Jadi orang itu jangan lupa lah dengan tentang jati diri intinya kan gitu kan. Harus sadar diri lah. Oh iya aku ini diwujudnya ning tanah Jawa saka panganan sing dipangan kok hasil bumi Jawa ya kan. Bahasa pun ya sing kita ngomong kan ini kan bahasa kan ya bahasa Jawa. Masa ADR kan gitu. Nah itu mudah dipahami, mudah dimengerti. Nah Tuhan itu kita berdoa dengan bahasa kita yang sering ini malah lebih ini karena bisa langsung tembus gitu. Tidak harus kita harus pakai bahasa ini. Kalau kita tahu artinya tidak masalah. Kita belajar lebih pandai itu tidak masalah. Kalau tidak bisa, kalau menurut saya ya aku diiso dengan bahasa ini masih kan gitu. Aji ning raga saka busana, aji ning diri saka lati. Mungkin di situ. Sabdo Pandhita Ratu, Mas. Memang saya juga seperti peninggalan dari leluhur itu saya setuju. Bila itu harus dilestarikan. Saya sangat setuju. Waktu tadi ambil gambar yang sana, itu tenaganya seperti apa Pak? Yang di daerah yang curam kata yang tadi itu kan yang ngambil gambar kameramen itu kan ada fokusnya itu tetap di situ. Ya di sini lah ke sini ya diatur ke sana tuh fokusnya ke sini balik lagi. Itu bagaimana? Memang kalau menurut saya itu memang ada kayak energi ya yang menarik ke situ kan arah memfokusnya ke situ. Nanti mungkin kejelasannya bisa nanti di telusuri. Ya. Yang jelas kita di sini ya kita enggak harus bagi enggak kita yang sah saja kalau enggak haknya ya. Ya. Ini edukasi kepada sahabat-sahabat kita yang di rumah, teman-teman kita atau masyarakat yang berada di luar sana, apa Pak? Beri apa jangan lah terus sebagai halus itu. Ojo mejang to Mas. Aku ono mejang. Buatan ya soalnya kan panjenengan nggih anu kan kanggonan sepuh nggih anu terus. Enggak gini saja. Kalau dari saya pribadi oke lah kita itu berusaha untuk menghargai orang lain. Jadi hargailah. Jadi kita itu harus bisa menghargai adanya perbedaan. Karena adanya perbedaan itulah menandakan kebesaran Sang Pencipta alam semesta. Jadi jangan kita itu memperkecil masalahnya. Tuhan itu berbeda karena ada perbedaan itu kan. Betul, nah itu karena ada perbedaan itulah menandakan kebesarannya yang seperti itu. Jadi kita itu hidup jangan paling, tapi kita itu hidup saling. Ojo ngrasa sing paling Ya, gitu. Seperti itu. Kali ini kita akan melakukan penelusuran ya. Mungkin ada benda apa ya, mungkin mustika atau besi atau apa, nggak tahu. Yang tadi itu selalu memfokuskan ya. Kamera itu tadi kan langsung terus ke sana lagi, itu lagi. Itu ya. Coba saya terusin dari sini. Masih besar ya. Powernya itu kan besar.
sama di kondisi dulu. Bawah. Ini mas, dekat. Ingat. Tuh, keram. Ada tangannya yang mas, tolong dipegang mas. Ini benar apa enggak sih? Enggak sampai pegang atas ya, sampai sentuh atas ya, gitu. Sampai situ. Apa? Bergetar. Iya. Mohon. Iya, Pegang. bergetar. Memang benar bergetar ini. Jadi kayak apa ya, di dalamnya kayak kalau elektronik kayak seperti ada dinamo yang mutar. Oh, Ya asli bener. alhamdulillah kita diberi lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Alhamdulillah. Saya juga kaget. Kok so ini dedek nggak? Wah ini tadi mas yang itu apa? Oh. Yang arahnya energinya itu. Iya. Jadi kan ini kan ada getaran. Ini kan kayak narik getaran. Dari tadi pada waktu saya lakukan apa? Rasakan ya. Nah di situ memang sangat kayak gempa bumi. Iya. Bener mas. Ini tadi kan kamera kayak gini getarnya. Nah, ya. Kamera juga getar kayak gini. Ada. Iya. Iya. Kamera pun getar kayak gini. Alhamdulillah.